Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sudah 1 pekan banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Warga terdampak banjir berebut bantuan logistik yang didistribusikan relawan. Sudah 1 pekan hingga kini banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampe dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Minimnya sistem drainase dan kultur tanah yang rendah di wilayah Karangligar membuat banjir membutuhkan waktu lama untuk bisa surut. Kondisi ini membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan dievakuasi menggunakan perahu. Sementara sejumlah warga yang bertahan di rumahnya kini harus berebut bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang didistribusikan oleh relawan. Enggak kebagian. Habis. Oh, habis katanya. Iya. Terus gimana? Bagaimana? Udah habis ya udah. Oh, biasanya gitu ya kalau kebagian ya. Bukan rezeki kita itu. Bukan rezeki ya. Iya. Terus harapannya apa nih, Bapak? Harapannya, Iya. harapannya ya berusaha. Rumah bapak masih segini. Masih siapa? Pinggir sawah. Seapa? Hah? Setingginya seapa? Tingginya segini lagi. Masih segitu lagi? Iya. Itu dapat? Dapat nggak? Nggak dapat? Nggak dapat, habisin. Oh, nggak dapat ya? Nggak. Telat datang ya, Oli ya? Iya. Nah, terus gimana ya kalau nggak dapatnya? Ya, Harapannya? apa-apa kan bukan rezeki. Bukan rezeki. Warga Desa Karangligar berharap bantuan logistik bisa didistribusikan secara merata di wilayahnya karena kesulitan membeli sembako dan kebutuhan pokok akibat lumpuhnya aktivitas di wilayah tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam Kampung Bojong Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Genangan banjir masih merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 150 cm di titik terdalam. Sebanyak 1.800 rumah warga dari 4 RW terendam banjir. Tingginya debit air membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa harus menerobos banjir dengan berjalan kaki. Warga menilai meski telah dibangun 2 penampungan air di wilayah Dayakolot, namun banjir masih terus terjadi. Ini 3 hari ini ya, 3 hari ini intensitas hujan tinggi. Wilayah Bandung Raya cukup tinggi ya. Jadi kita sebetulnya terkungkung nggak di sini tuh. Suplesi dari kota Bandung, terus air nggak bisa. Kita kan punya folder 2 nih, nggak tahu kayaknya terendam semua nih, jadi nggak bisa membuat air. Hingga kini banjir telah merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, di antaranya Kecamatan Dayakolot, Kecamatan Bojong Soang, serta Kecamatan Bale Endah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek harga bahan pangan ke Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari sejumlah bahan pangan, harga cabai rawit merah yang melonjak paling tajam mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Pasar Keramat Jati untuk mengecek harga sejumlah bahan pangan. Memasuki pekan kedua Ramadan, harga pangan yang masih tinggi diantaranya cabai rawit merah, bawang merah, dan juga daging ayam dan daging sapi. Untuk mengatasi kenaikan harga, Pemprov DKI akan terus memastikan pasokan lancar dan terpenuhi di tiap pasar. Bukan hanya di Pasar Keramat Jati, tapi juga di tempat-tempat lain. Hari ini setiap hari kita memberangkatkan 10 truk untuk melakukan subsidi di daerah-daerah, di tempat-tempat yang kemudian misalnya mengalami kekurangan stok seperti yang tadi barusan kita lihat bersama.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Dalam Negeri menyebut anggaran pelaksanaan pilkada ulang berkurang. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran di berbagai pos kementerian dan lembaga. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI Senin kemarin, Mendagri Tito Karnavian menyebut alokasi anggaran pemungutan suara ulang hasil sengketa pilkada 2024 mencapai 719 miliar rupiah. Jumlah ini turun dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 1 triliun rupiah. Tito menyebut jumlah ini dialokasikan kepada 4 institusi penyelenggara maupun lembaga yang terlibat pelaksanaan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, dan TNI. Tito meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan efisiensi dalam alokasi anggaran pilkada ulang. Ada 24 daerah yang menggelar PSU yang terbagi dalam 4 klaster mulai dari 22 Maret hingga 24 Mei 2025. Ini kebutuhan anggarannya adalah 429 miliar, kemudian atau 59% lebih. Total Bawaslu dari 24 Pemda hasil putusan MK ini, yang PSU ya, ini Bawaslu-nya 158 miliar, TNI-nya 38 miliar, Polri 91 miliar. Jadi totalnya 719 miliar. Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang 1 triliun lebih. Karena adanya upaya untuk melakukan efisiensi tersebut. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 daerah lainnya. Dan berikut daftar daerah yang melakukan pemungutan suara ulang. Sementara itu pemirsa, KPU menyebut ada 2 daerah yang tidak memiliki anggaran untuk pilkada ulang. Prinsipnya total dari 24 kabupaten kota itu hanya tinggal tersisa 2 kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemerintah daerah setempat, yaitu Kabupaten Pasaman dan KPU Kabupaten Boven. Seandainya belum tersedia anggaran tentu akan kami sampaikan kepada pihak dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Dalam Negeri. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 6 DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama pihak Pertamina. Ketegangan sempat terjadi saat salah satu anggota Komisi 6 DPR RI ini meluapkan amarahnya terkait kisru bensin Pertamax oplosan.
Rapat bersama DPR diawali oleh paparan dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantri. Saya mendengarkan paparan, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, marah lantaran pihak Pertamina tidak membahas sedikit pun kasus Pertamax oplosan. Menurut Mufti, kisru Pertamax oplosan telah membuat rakyat Indonesia marah karena ditipu selama bertahun-tahun. Maupun agen pangkalan LPG yang berada di lokasi tersebut. Kami juga melakukan penambahan. Wa inna ilaihi rajiun, Pak. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami. Hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu, Pak, bom waktu itu benar-benar meledak, Pak. Maka pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Demikian juga saya terbuka sampaikan apa adanya bahwa pada awal konferensi pers dari Kejaksaan Agung tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi kami tidak ingin pada kesempatan itu termasuk saya sendiri tidak ingin muncul dulu supaya tidak terlalu memperkeruh suasana. Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensif. Seolah-olah bahwa ada temuan seperti ini. Jadi kami tentunya memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung penegak hukum sambil kami introspeksi diri. Ya pemirsa, dalam 11 hari di bulan Ramadan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan membantu masyarakat, termasuk kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi ASN dan swasta. 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, yaitu 1. Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13–14% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri. 2. Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD. Dan 4. Bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11. THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan saya minta sekali lagi agar perusahaan memberikan perhatian terhadap ketentuan ini. Kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan besaran sebagai berikut. A. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Sindo Malam.